menggoda Tuan Saka. Ada 3 lembar lagi uang berwarna merah di tangannya. Itulah yang dibawa Ranti menuju tukang sayur yang biasa mangkal di komplek perumahan. Dia berbaur dengan ibu-ibu yang lain memilih bahan makanan untuk diolahnya agar Saka bisa sarapan. Ranti, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu tidak ada niat untuk menyusul Indri ke Bandung? Bukankah kakakmu itu sekarang sudah bekerja, jadi sepertinya lebih baik kamu ikut dia deh daripada tetap tinggal di rumah itu. Seorang ibu mulai membuka pembicaraan saat Ranti mulai mengambil bawang merah. Kabarku baik, Bu. Kemarin Indri memang sudah mengajakku pergi, tapi aku ingin tetap tinggal di sini menemani ibu. Ibu itu baru meninggal dunia, rasanya aku masih belum bisa berdamai dengan keadaan. Jawabnya jujur menyampaikan bagaimana kini isi hatinya. Selama ini Ranti selalu beriringan kemanapun pergi bersama sang ibu, kini harus dipaksa menerima kenyataan bahwasanya kini wanita parubaya itu telah tiada. Memang itu pula salah satu alasan sehingga Ranti masih tetap bertahan di sana selain untuk membalaskan dendam kepada Yura. Tapi bagaimana dengan istri majikanmu, Yura? Dia orangnya sangat sombong padahal dulu dia itu orang yang sangat baik. Yang lain ikut menimpali. Bibirnya juga mencibir membayangkan bagaimana kini sikap dan tingkah laku Yura, padahal dulu saat pertama kali menikah dengan Saka, Yura itu sangat sederhana dan baik, tapi makin kesini Yura malah semakin sombong dan bersikap seolah-olah dirinya adalah pemilik utama rumah mewah tersebut. Padahal dia juga sama seperti Ranti, diangkat Saka menjadi istri. Kedua pundak Ranti terangkat. Mau bagaimanapun sikap majikanku itu, aku harus menerimanya, kan? Bu, toh dia itu kan istrinya Tuan Saka. Mau dia jahat mau dia baik, aku tidak bisa protes. Tapi sebaiknya kamu pergi dari sana sebelum teraniaya seperti ibumu dulu. Wanita paruh baya itu menyentuh pundak Ranti. Kamu tahu, ibumu selalu saja dicaci maki dan direndahkan, bahkan Yura pernah sekali main tangan hanya karena ibumu tak sengaja menyenggolnya sehingga ponselnya terjatuh. Gaji ibumu juga dipotong untuk mengganti ponsel itu. Kami tidak bisa melupakan kejadian itu karena bertepatan dengan ibumu harus membayar SPP-mu. Waktu itu dia meminjam kepada kami dan dibayar menggunakan gajinya bulan depan. Terangnya. Sontak saja hal tersebut membuat Ranti tersentak. Tidak pernah sekalipun sang ibu menceritakan tentang kepedihannya hingga sepahit ini. Selama ini, sang ibu hanya menyampaikan beberapa yang dianggapnya biasa. Entah itu membentak atau menyuruh ini dan itu meskipun sang ibu dalam keadaan sakit. Ranti sadar tidak bisa 24 jam mengawasi interaksi antara ibunya dan Yura. Ternyata ada sebuah rahasia yang membuat dadanya semakin terbakar saja. Tega sekali Yura kepada ibunya. Hanya karena bersenggolan bisa sampai main tangan dan memotong gaji. Sepengetahuan Ranti tidak pernah sekalipun kabar ini sampai ke telinga Saka karena pria itu mengatakan tak pernah sekalipun memotong gaji milik sang ibu, bahkan semua keperluannya seharusnya sudah ditanggung Saka, bukan sang ibu yang harus meminjam uang ke sana kemari. Sungguh miris ternyata perlakuan Yura kepada ibunya. Jadi wajarkan Ranti merusak rumah tangganya dan mengembalikan Yura ke jalanan lagi? Justru itu aku masih tetap berada di sini, Bu. Ranti menggenggam tangan wanita parubaya itu. Dia tahu siapa wanita ini. Sering duduk bersama sang ibu melepas penat usai melakukan tugasnya di rumah. Mereka juga sering bergurau di pengkolan depan, tepatnya di samping pekarangan rumah Saka, sekedar untuk meringankan pikiran masing-masing. Aku yakin ibuku banyak bercerita kepada kalian semua, tapi tak sanggup menyampaikannya kepadaku karena dia tahu aku pasti akan membuat perhitungan bahkan memendam. Begitu banyak dendam, makanya aku tetap bertahan di sini untuk membalaskan semuanya. Aku ingin Yura merasakan apa yang ibu rasakan. Padahal selama ini Tuan Saka selalu menganggap ibu sebagai ibu kandungnya sendiri, tapi entah kenapa Yura sangat membenci ibu, padahal kami tidak pernah mengganggu hidupnya. Terangnya sesuai dengan apa yang dia dan sang ibu alami, aneh saja rasanya semua tingkah Yura. Masih kental diingatan Ranti saat Saka membawa Yura pulang ke rumah. Setelah menikahi wanita itu di rumah sakit demi sang ayah agar mau menjalani operasi tumor otak,
Namun nyatanya saat mereka berkenalan senyuman manis di bibir Yura langsung saja hilang saat Saka memperkenalkan sang ibu. Seolah ada dendam di masa lalu itulah yang sedang dibalaskan Yura kepadanya. Jadi maksudmu kamu berada di sini memang untuk membalas kelakuan Yura? Benar, Bu. Jadi kalau seandainya ibu memiliki informasi tentang Tuan Saka bisa beritahu kepadaku. Dan dengar-dengar orang sini menganggap Tuan Saka itu sebagai penyuka sama jenis. Apakah itu benar? Kedua alisnya terangkat menunjukkan betapa seriusnya Ranti saat mencari tahu tentang sang majikan yang tak lain adalah suaminya sendiri. Wanita parubaya itu tampak mengusap dagu berpikir, menimbang apakah harus menyampaikan kepada Ranti atau tidak karena memang itu semua hanyalah gosip semata. Mereka semua juga belum pernah melihat Saka berjalan dengan pria manapun. Memang pria itu tak pernah membawa wanita ke komplek kecuali Yura yang digadang-gadang langsung dinikahinya saat pertama kali mereka bertemu di kantor. Katanya sih begitu tapi, kami semua belum melihat secara langsung atau mungkin selama ini majikanmu bertemu di luar. Coba deh kamu cari tahu sendiri karena ibu sampai sekarang belum bisa termakan omongan orang lain sebelum melihatnya secara langsung. Ibu tidak mau memvonis Tuan Saka itu sebagai laki-laki yang menyimpang. Kira-kira ibu tahu nggak sih bagaimana caranya membuktikan kalau seseorang itu normal atau tidak? Caranya mudah. Cukup kamu rayu saja orang itu lihat barangnya berdiri atau tidak. Kalau seandainya berdiri itu artinya dia tidak menyimpang. Tapi, kalau seandainya diam senyap tetap loyo itu artinya dia memang penyuka sama jenis. Bisiknya agar si tukang sayur tidak mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Ratih menautkan kedua alisnya. Apakah tidak ada cara lain, Bu? Gak ada, Wan. Memangnya kenapa? Kamu memangnya ada niat untuk menggoda Saka? Bukan. Siapa tahu aku memiliki teman atau sahabat yang bisa dikenalkan kepada Tuan Saka agar dia bisa bercerai dari Yura. Oh, seperti itu. Ibu kira kamu sendiri yang akan turun tangan untuk menggoda majikanmu. Wanita parubaya itu terkekeh. Sedikit menepuk lengan Ranti. Sepertinya tidak ada. Satu-satunya jalan yang tadi. Kalau seandainya pria itu benar-benar normal, tentu saja dia tidak akan rela melewatkan sedikit pun kesempatan untuk mencicipi seorang wanita. Terlebih lagi wanita itu berpakaian minim yang sedikit terbuka. Kalau kamu tidak percaya, tanya deh sama Mamang Sayur ini. Menunjuk pria parubaya yang tengah melayani pembeli. Loh, kok saya dibawa-bawa? Kalau nanti majikannya marah, saya nggak ikutan nanti sayangnya malah dilarang berjualan di komplek ini. Cibir pria parubaya itu. Dia paham lingkungan tersebut sangat anti dengan yang namanya hal-hal yang berbau negatif. Nanti dirinya malah diseret. Kemana lagi dia akan berdagang untuk menyambung hidup? Nggak bakal. Ini Ranti cuma ingin tanya sebagai seorang pria yang normal bahkan sudah memiliki banyak anak, pasti Mamang tahu kan bagaimana caranya membedakan laki-laki yang betulan sama yang casingnya doang? Oh, itu bisalah sedikit meskipun pengalaman tak terlalu banyak. Kayaknya kamu ibu benar bisa digoda dengan memakai pakaian terbuka, biasanya kalau yang normal bakalan langsung menerkam seperti singa yang sedang lapar menatap seekor ayam. Ranti menggigit bibir bawahnya. Apakah benar dia harus melakukan ini? Apakah dia benar harus menggoda suaminya sendiri? Lalu bagaimana kalau seandainya dirinya hamil, apakah nanti dia sanggup menjauh dari Saka dan membawa pergi bayinya? Lalu apa nanti kata dunia saat dia pergi dan tak ada suami yang mendampingi, yang ada dirinya nanti akan dianggap sebagai wanita murah en yang suka menjajah tubuh. Ranti! Panggil wanita parubaya tersebut melambaikan tangannya di hadapan Ranti karena gadis itu tak bergeming sama sekali membayangkan dirinya harus berlenggak-lenggok di hadapan Saka menggunakan pakaian yang terbuka. Mengenakan pakaian serba panjang saja dia sudah berkeringat dingin, apalagi harus minim. Ya, Tuhan. Apakah ini merupakan jalan terbaik untuknya? Ya, Bu. Ranti mengusap tengkuknya. Ada-ada saja yang dia pikirkan padahal saat ini masih berbicara dengan banyak orang. Mending jangan macam-macam dengan majikanmu karena seorang pria jika merasa nyaman maka akan sulit melepaskannya. Kalau seandainya kamu menjodohkan dengan teman atau sahabatmu yang ada nanti Ura malah diceraikan dan diusir dari rumah.
Takutnya itu malah menjadi sebuah karma buruk yang akan kamu tanggung di masa depan nanti. Lebih baik biarkan saja mengalir apa adanya, toh lama-lama nanti Tuan Saka pasti akan bosan dan meninggalkan Yura juga. Lagi pula, wanita paruh baya itu menggantung ucapannya melirik temannya yang lain, yang sedang memilih sayur dan lauk seolah tengah meminta pendapat apakah dirinya harus menyampaikan semuanya kepada Ranti atau tidak. Toh sudah terlanjur ya, kan? Tidak ada salahnya diselesaikan agar Ranti bisa mempertimbangkan diri untuk pergi dari rumah mewah tersebut. Mereka semua merasa kasihan kepada Ranti, sudahlah yatim piatu harus tinggal bersama Saka pula. Pria itu tak masalah sebenarnya, yang menjadi pikiran mereka itu Yura. Takutnya nanti Yura malah memperlakukan Ranti jauh lebih buruk daripada ibu dari gadis itu. Kenapa, Bu? Daripada kamu sibuk menjodohkan Saka kepada temanmu, lebih baik kamu bongkar saja perselingkuhan Yura. Perselingkuhan? Maksud ibu? Itu kemarin si Ajeng asisten rumah tangga di pengkolan, dia melihat Yura berjalan dengan seorang pria, diantarkan sampai depan komplek. Setelah itu Yura akan jalan kaki menuju rumah. Sepertinya pria itu memiliki hubungan khusus dengan Yura karena pas jalan mereka itu saling merangkul pinggang. Matanya menyipit. Suaranya juga semakin pelan. Ini merupakan satu ciri ibu-ibu komplek yang sedang-sedang mentransfer berita yang sangat penting, berita gosip panas yang selama ini tak diketahui Ranti karena memang dia sibuk sekolah. Di rumah hanya ada sang ibu dan Yura. Dia juga tidak mau tahu dengan kehidupan Yura yang dianggapnya sangat ketus dan tak bersahabat. Apalagi kalau tuanmu itu tidak pulang dan bekerja di luar kota. Ibumu pernah mengatakan Yura membawa teman-temannya minum. Dan ada pria kan? Nah, salah satu dari teman prianya itu adalah kekasih Yura. Kami yakin mereka pasti melakukan lebih karena kalau orang sudah mabuk itu tidak mungkin kan lurus-lurus saja, sedangkan dia dalam keadaan sadar saja masih bergandeng cowok, apalagi dalam keadaan mabuk. Matanya mengecil. Ibumu tahu, tapi enggan menyampaikan kabar tersebut. Dia tidak mau menyampaikan kepada Tuan Saka, takutnya malah tak percaya dan dirinya diusir dari rumah. Kemana lagi ibumu akan pergi, sedangkan ayahmu memintanya untuk tetap tinggal demi bisa menjaga Tuan Saka seperti darah dagingnya sendiri. Karena janji itu tadilah yang membuat ibumu tak pernah mau ikut campur, meskipun dia sudah sering melihat Yura berkencan dengan pria, bahkan bergonta-ganti pula membawa pria ke rumahnya. Yura mengatakan itu adalah kakak sepupunya, tapi setahu ibumu Yura memang bukan anak tunggal. Tapi dia tidak ada sepupu karena ibunya anak tunggal. Ranti berdecak. Yura selalu saja bersikap sok suci, padahal dirinya seorang pemain di luar sana. Sangat menarik baginya dalam mencari kelemahan Yura. Semakin dicari tahu, ternyata wanita itu memiliki begitu banyak rahasia buruk yang bisa membuatnya keluar dari rumah Saka. Tinggal bagaimana caranya dia bisa mendapatkan bukti sebagai penguat pernyataannya. Tidak mungkin bukan dia tiba-tiba saja menghampiri Saka dan mengatakan kalau istrinya itu berselingkuh. Itu cari mati namanya. Ya, sudah Bu, kalau begitu aku balik dulu, nanti aku akan sering-sering nongkrong di sini hitung-hitung untuk mencari kelemahan Yura. Aku berharap kalian semua mendoakan aku agar semuanya lancar. Setelah memastikan Yura sadar atau angkat kaki dari rumah Tuan Saka, aku akan ikut dengan kakakku ke Bandung. Aku dan dia bisa sekolah kuliah sambil bekerja di sana dan akan pulang kemari sekali setahun untuk melihat makam ibu. Ranti sedikit membungkukkan tubuhnya mengambil plastik belanjaannya yang telah disusun sedemikian rupa. Dia tinggal membayar kepada mamang sayur sebelum pulang ke rumah. Sedikit bersenandung dia menatap bahan makanan yang dibeli. Tak apalah masak sedikit demi mendapatkan hati Saka. Dia yakin pria itu akan luluh padanya karena lebih memilih memasak dibandingkan beristirahat setelah begadang menunggunya sakit. Kamu mau kemana lagi? Kau tegur Saka melihat Yura yang baru saja menuruni anak tangga. Hari ini Saka terpaksa tak ke kantor karena memang dia tak kuat sama sekali. Alih-alih ditemani sang istri di rumah, justru dia mendapati Yura yang telah rapi dengan mini dress selutut kebanggaannya. Temanku hari ini ulang tahun, Mas. Bolehkah aku pergi? Itu pertanyaan atau pernyataan? Tanya Saka mencebikkan bibirnya. Jika dia tidak memberi izin, dia yakin Yura pasti akan tetap pergi karena memang seperti itulah tabiat istrinya itu. Iya,
Gimana mas, aku udah janji dari jauh-jauh hari nggak enak loh kalau seandainya dibatalkan begitu saja. Yura meraih tangan Saka dan mencium punggung tangan suaminya itu. Nah, itu ada Ranti, kamu tinggal sama dia dulu ya, nanti kalau ada apa-apa hubungi saja aku. Aku pasti akan segera pulang. Tuturnya melambaikan tangan beranjak meninggalkan Saka. Dia tidak bisa membatalkan rencana kepergiannya karena memang dia harus pergi, takutnya nanti ketika dirinya ulang tahun tak ada pula yang datang. Tak ada pula yang memberinya kado, sedangkan Saka ada yang menjaga di rumah. Jadi dia tidak perlu harus turun tangan langsung, bukan? Mereka juga menikah demi menutupi kebutuhan masing-masing, jadi Saka tidak boleh menghentikan apapun rencana yang telah disusun sejak lama. Nyonya keluar tuan? Tanya Ranti meletakkan belanjaannya di meja. Dia mendekati Saka terlebih dahulu untuk memeriksa bagaimana kini keadaan majikannya itu. Punggung tangannya diletakkan di dahi Saka. Tuan udah nggak demam tapi masih pucat, kita ke rumah sakit ya untuk memastikan secara langsung bagaimana sesungguhnya kondisi Tuan. Saka menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, saya sudah memanggil dokter keluarga kami. Palingan beberapa menit lagi dia akan sampai. Menatap jam yang menggantung di dinding. Dari tadi dia sudah memesan makanan online sekaligus dokter tinggal menunggu saja di ruang tamu, dia yakin sebentar lagi semua akan sampai. Ya, sudah kalau begitu tak apa ya Tuan, aku tinggalkan di sini, aku mau memasak terlebih dahulu. Takutnya nanti Allah datang tapi aku belum siap-siap. Ranti berpamitan, belum sempat Saka melarangnya, tapi gadis itu telah berlalu menuju dapur. Saka menggelengkan kepala. Tadi subuh sudah mengatakan kepada Ranti untuk memesan saja, tapi gadis itu malah berbelanja cukup banyak di depan. Dia tak mau lagi melarang karena tak ingin melihat Ranti merasa tak dihargai karena dirinya malah memilih makanan online daripada membiarkan memasak. Tumbang juga jamu akhirnya. Sindir seorang pria seraya duduk di hadapan Saka. Mereka seumuran. Pria itu langsung mengeluarkan alat-alat medisnya dari sebuah tas berwarna hitam. Mau langsung disuntik atau ke rumah sakit? Tanyanya sedikit bergurau karena dia tahu Saka pasti takut pada jarum suntik. Kalau suntikan itu bisa membuatku sembuh silakan lakukan, tapi kalau seandainya membutuhkan waktu lebih baik beri aku obat saja. Saka menghela nafas panjang baru melihat sahabatnya itu mengisi suntikan saja sudah membuatnya bergidik ngeri. Bagaimana kalau jarum tersebut menembus kulit lengannya? Astaga! Saka tak bisa membayangkan. Kamu ini ada-ada saja. Yang namanya obat ya butuh proses, memangnya aku ini tukang sulap bim salabim kamu langsung sembuh? Ya, makanya mending obat saja lah, toh sama-sama menunggu. Harus disuntik sedikit jadi nggak sakit, cuma seperti digigit semut saja. Enggak. Saka berdecak berusaha menghalangi sahabatnya itu untuk mengambil lengannya. Ayolah jangan bercanda, aku harus kembali ke rumah sakit. Pria itu berusaha memeluk Saka agar diam, jika terus-menerus melawan yang ada pria itu bisa salah suntik nantinya. Enggak, aku bilang enggak, kenapa kamu keras hati sekali? Saja tetap saja meronta sedikit berteriak agar pria bernama Alex tersebut menghentikan kelakuannya. Keributan dua pria dewasa tersebut menyentak Ranti yang ada di dapur, bergegas dia menghampiri Saka takut majikannya itu kenapa-kenapa. Tuan, ada apa? Ranti bergegas menghampiri Alex dan Saka yang sedang berpelukan. Tuan Dan, jangan salah sangka dulu. Ini Alex teman saya, dia dokter, dan kebetulan dia pula yang mengurus keluarga saya. Lantaran kamu tak pernah sakit saja, maka tidak pernah melihatnya di sini. Terang Saka bergegas mendorong Alex agar melepaskannya, kalau mereka tetap berpelukan yang ada Rantu malah salah paham dan membenarkan gosip yang selama ini beredar tentangnya. Oh, seperti itu. Ranti mengusap tengkuknya. Ya, sudah kalau begitu saya ke dapur dulu, lanjut masak sarapan sekali bikin minum untuk teman Tuan. Tunggu, jangan pergi dulu. Panggil Alex melambaikan tangannya agar Ranti mendekat. Mending kamu pegangin Saka dulu deh sebelum kembali ke dapur, biar aku bisa suntik dia. Saka ini memang rada-rada susah jika berhubungan dengan suntikan. Tapi Tuan... Nggak tapi-tapian, kamu mau kan melihat majikanmu ini sembuh, dia rewel loh, kalau sakit malah melebihi anak TK.
Ranti salah tingkah sendiri diminta untuk menahan Saka. Apakah sanggup tubuh mungilnya ini harus berhadapan dengan tubuh kekar Saka? Tanyanya dalam hati. Namun Ranti tetap mendekat duduk di samping Saka mengikuti instruksi Alex. Dia mengubah posisi duduknya agar dirinya dan Saka saling berhadapan. Alex meraih pergelangan Saka dan mengoleskan cairan di lengan kekar Saka menggunakan sehelai kapas. Saka langsung meringis sedikit takut melihat apa yang Alex lakukan. Dirasa posisinya ini tetap tak menguntungkan bagi Saka, Ranti berdiri. Tangannya terulur untuk meraih tengkuk Saka menenggelamkan wajah pria itu ke perutnya yang rata sehingga Alex bisa menyuntik tanpa dilihat Saka karena Ranti menahan kepalanya. "Udah?" kata Alex melepaskan pergelangan tangan Saka. "Sudah, kau yakin?" "Yakin." Alex menganggukkan kepalanya memperlihatkan suntikannya yang telah kosong. "Terima kasih, Wan." Susul Saka benar-benar berterima kasih kepada gadis itu karena berkat Ranti dia bisa disuntik tanpa ada drama. Kedua sudut bibir Ranti terangkat. "Kalau begitu aku kembali ke dapur dulu, mau lanjut bikin sarapan sekalian bikin air minum untuk temannya Tuan." Tuturnya bergegas pergi. Jantungnya berdetak cepat tak karuan saat nekat memeluk majikannya itu. "Bagusan yang ini sih daripada istrimu," celetuk Alex di sela tawanya. "Kenapa malah bandingin dia sama Yura? Karena istrimu itu tak tahu diri mending yang ini. Gila kamu. Ranti itu masih terlalu muda dan usianya sangat jauh di bawahku. Usia hanyalah sebuah angka." Sambung Alex tak mau kalah. "Saya ikut." Ranti menata makanan di meja mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Saka sebelum dirinya berangkat bersama Ala. Bayangkan betapa Ala bahagia mengetahui bahwa Ranti jadi kuliah. Semalam Saka banyak bertanya kepada Ala dan tak menyangka sama sekali semua wawancara yang dilakukan Saka akan mengantarkan Ranti untuk menghubunginya dan mengabarkan bahwa akan ikut kuliah tahun ini gara-gara dipaksa Saka. "Kau tidak lelah? Semalaman menjaga saya, sekarang harus mempersiapkan ini semua," tutur Saka sebelum mempersilahkan Alex untuk duduk agar ikut makan bersamanya. Meskipun belum terlalu sehat, Saka memaksakan diri agar bisa beraktivitas sendirian. Tidak mungkin dia merepotkan Ranti jauh daripada ini. "Gak Tuan, tenang saja, saya sudah biasa kok bekerja keras seperti ini. Jadi kalau hanya untuk begadang saja tidak masalah. Kalau begitu saya pamit dulu, takut Ala terlalu lama menunggu." Tangannya terulur untuk meraih tangan Saka dan mencium punggung tangan suaminya itu. Ranti juga sedikit membungkukkan tubuhnya berpamitan kepada majikan sekaligus suaminya tersebut. Membuat Alex tersenyum. Baru kali ini dia setuju dengan pilihan Saka. Tadinya Saka ingin memaksa Ranti agar ikut bersama mereka menikmati makanan yang sudah tersedia di meja, tapi perlakuan Ranti kepadanya membuat Saka kehilangan akal sehat. Dia sendiri tidak mengerti harus melakukan apa pada istri mudanya tersebut. "Kenapa nggak ditawarin buat makan bareng? Padahal ini makanan banyak banget." Alex memecah lamunan Saka tentang Ranti. Pria itu tak sadar Ranti telah menghilang dari hadapannya karena buru-buru menghampiri Ala yang katanya sudah berada di depan. "Memangnya dia kemana?" Saka mengedarkan pandangannya ke sekeliling dan tak menemukan keberadaan Ranti di mana-mana. "Sudah jalan. Tadi udah pamit." Saka menghela nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Dia selalu seperti itu. Kalau pergi pastilah terburu-buru dan tidak ingat apapun. Dulu waktu mendiang ibunya masih hidup pun demikian, terkadang bibi harus berlari mengejarnya ke depan untuk menyerahkan bekal makan siangnya yang selalu tertinggal di dapur. Meskipun Saka tidak terlalu dekat dengan Ranti, tapi aktivitas gadis itu selalu terekam kuat di ingatannya. Apalagi saat dirinya libur bekerja, maka aktivitas Ranti menjadi hal rutin yang dilihatnya. Alex mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadi apa rencanamu setelah ini? Tidak mungkin bukan kau memiliki 2 orang istri, tapi tidak ada keadilan di sini. Yura tidak pernah memenuhi segala kebutuhanmu baik secara lahir maupun batin. Kamu memberikan dia begitu banyak kemudahan di rumah ini. Lalu bagaimana dengan Ranti?"
Tanyanya ingin membahas masalah tentang pernikahan antara Saka dan Ranti. Ya, benar saat menikahi Ranti, Saka langsung menemui Alex dan menyebutkan bahwa dia baru saja mempersunting anak dari majikannya tersebut. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Allah, dokter, dan sahabatnya ini. Bahkan Indri yang saat itu berada di Bandung pun tidak mendapatkan kabar apapun sampai gadis itu pulang dan menghadiri pemakaman sang ibu. Tidak ada seorang pun yang memberitahu Indri bahwasanya Ranti sudah menikah. Kedua pundak Saka terangkat, dia belum bisa menentukan kemana arah jalan rumah tangganya dan Ranti. Karena memang pernikahan itu spontan terjadi, takut Ranti pergi sedangkan dia belum bisa menyelesaikan segala amanat yang dititipkan oleh kedua orang tua Ranti. Jika Ranti pergi bersama Indri dan hidup mandiri di sana, otomatis dia akan lost kontak dengan kedua gadis itu. Sedangkan mendiang kedua orang tuanya meminta menjaga serta melindungi seluruh keturunan asisten rumah tangga serta sopir yang telah mengabdi puluhan tahun lamanya kepada mereka semua. Tidak baik seperti itu karena kau menikahinya secara sah. Ada Tuhan yang ikut menjadi saksi atas pernikahan kalian berdua. Dan kalau boleh mengusulkan, lebih baik kau akhiri saja pernikahanmu dengan Yura. Aku melihat Ranti ini jauh lebih baik dibandingkan dengan istrimu itu. Aku tidak bisa menceraikan Yura begitu saja, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang aku dan dia. Jangan katakan kau sudah move on dan malah mencintai Yura karena sering berinteraksi dengannya. Atau jangan-jangan kalian sudah main kuda-kudaan sehingga benih cinta itu tumbuh di hatimu? Saka tersenyum tipis. Ingin rasanya dia melemparkan gelas kaca yang ada di hadapannya ke kepala Alex agar bisa berpikir jernih. Mana mungkin dia mau menyentuh Yura sedangkan selama ini mereka tidak memiliki komitmen apapun. Tadinya dia memang mengharapkan hal itu dari sang istri, tapi sayangnya hingga detik ini Yura tidak pernah memiliki niat untuk menaklukkannya. Yura sibuk sendiri dengan dunianya sehingga pernikahan mereka berjalan sesuai dengan rencana awal hanya sebagai simbiosis mutualisme untuk melindungi kepentingan mereka berdua. Aku bertanya serius dan seharusnya apa yang aku pertanyakan itu menjadi sebuah awal bagimu untuk berpikir lebih dewasa lagi. Mengingat ini menyangkut masa depan Ranti. Dia itu memiliki masa depan yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan dia juga memiliki kekasih, tentunya membutuhkan kejelasan hitam di atas putih sedangkan kamu menggantung statusnya. Daripada menyusahkan orang lain, lebih baik kamu lepaskan dia kalau seandainya tidak ingin memperjelas komitmen kalian. Nanti sajalah, Lex. Otakku belum bisa berpikir jernih sekarang. Seperti yang kau ketahui saat ini, aku masih belum bisa melupakannya. Bagaimana kalau tinggalkan mereka berdua dan berjuanglah mendapatkan cintanya? Aku yakin status kalian bukanlah sebuah masalah dan dia juga pasti bisa menerimamu apa adanya. Aku tidak bisa berpegang pada kata-katamu. Kenapa? Karena waktu itu aku pernah mendengar dia berkata tidak akan pernah mencari pasangan yang berbeda tahta dengannya. Dia juga menegaskan bahwa tidak akan pernah menjalin hubungan dengan orang yang memiliki hutang budi karena dia takut dituntut untuk tetap tinggal walaupun nanti suatu saat kami saling menyakiti satu sama lain. Memangnya kau menikah memiliki niat untuk meninggalkan? Kalau seandainya demikian, jangankan dengan dia, wanita manapun pastilah tidak akan mau menikah denganmu. Kenapa? Karena seorang wanita ketika dia memutuskan untuk menikah bersama seorang pria, maka wanita itu akan berharap pernikahannya berlangsung seumur hidup, bukan untuk main-main. Aku mengerti, tapi bukankah dalam sebuah pernikahan cekcok dan kesalahpahaman itu merupakan sebuah masalah yang pasti terjadi? Lalu, kalau belum mencoba jangan pernah berkata tidak bisa. Lebih baik pikirkan lagi sebelum semuanya terlambat. Saka menganggukkan kepalanya membenarkan apa yang temannya ini katakan. Dia berharap ada sedikit penyelesaian untuknya nanti agar ada kejelasan pula. Dia harus menuju kemana? Di satu sisi, dia tidak bisa meninggalkan Yura dan mengejar cintanya itu. Di satu sisi ada Ranti pula yang baru menempati hidupnya sebagai seorang istri. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, kondisimu belum cocok untuk menanggung semua pikiran ini. Jalani saja, aku yakin Ranti bisa menaklukkanmu dan melupakan wanita itu. Saka tidak menanggapi pernyataan Alex karena menganggap itu semua percuma. Bertahun-tahun dirinya menikah dengan Yura tidak ada hasil sama sekali, bahkan kehidupan yang ditawarkan Saka justru mengubah wanita itu menjadi sosok yang jauh lebih buruk dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu. Hai, kalian siapa? Seorang pria menghampiri Yura dan Allah.
Pria itu tampak sangat bersemangat menyapa mereka berdua. Ranti dan Ala mereka berdua membalas lambaian tangan Fabian. Aku pikir semalam Ala hanya mengarang cerita saja tentang keputusanmu untuk kuliah. Ternyata benar kamu berada di sini bersama kami untuk mendaftar. Tadinya memang gak mau kuliah dulu mengingat begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam hidupku, tapi entah kenapa Ala bisa banyak bercerita kepada Tuan Saka sehingga dia semakin memaksa agar aku mencoba kuliah. Ada banyak kata-kata mutiara yang disampaikan Tuan kepadaku semalam sehingga aku terpaksa mengikuti perintahnya untuk melanjutkan semuanya tahun ini. Terangnya sedikit mengerutkan bibir menggoda Ala yang saat ini memamerkan deretan giginya. Habisnya kamu mau pergi dari kota ini ketika semua urusanmu selesai. Mana mungkin kami berdua sanggup berpisah darimu ya kan, Fabi? Ala beralih pada Fabian. Pria itu langsung menganggukkan kepalanya membenarkan apa yang Ala katakan. Seandainya Ranti pindah bersama Indri otomatis mereka tidak bisa lagi nongkrong bersama. Itu artinya semakin susah saja Fabian meraih Ranti ke dalam pelukannya, sedangkan berada berdekatan saja Ranti masih menempatkan posisi hubungan mereka sebagai teman dekat sama seperti dirinya dan Ala. Oh, ya kalian berdua nanti malam ada acara tidak? Kakakku ulang tahun dia membuat sebuah pesta yang cukup meriah. Mengeluarkan 2 undangan yang telah dipersiapkannya untuk kedua sahabatnya ini. Aduh gimana? Ya. Ranti mengusap tengkuknya sedikit ragu menerima undangan ulang tahun tersebut. Berbeda dengan Ala, bergegas saja dia merampas dari tangan Fabian karena memang dia selalu hadir setiap tahunnya. Nolak lagi? Ella menyipitkan mata sudah tahu apa jawaban yang akan diberikan Ranti kepada mereka, karena memang ini bukanlah kali pertama. Bukan nolak. Kamu tahu kalau aku ini hanyalah seorang asisten rumah tangga, tentunya tidak bisa pulang malam seperti kalian berdua jadi tetap enjoy yang menghadiri pesta tanpa kehadiranku. Kali ini saja, Wan, karena hari ini pestanya sedikit istimewa bagiku. Menyikut lengan Ala agar gadis itu membantu dirinya. Ala memaksakan senyuman. Sudah mengetahui apa rencana Fabian tapi, sebagai sahabat tentu saja dia akan mendukung apapun yang membuat kedua sahabatnya bahagia meskipun dia harus mengubur dalam-dalam cintanya terhadap pria itu. Lagi pula saat ini Ranti sudah berstatus sebagai istri orang pastinya tidak bisa menerima tawaran yang akan diberikan Fabian kepadanya. Hitung-hitung untuk menegaskan bahwa cinta yang dimiliki Fabian itu akan selalu bertepuk sebelah tangan agar ada niat pria itu untuk beralih dan membelokkan cinta ke arahnya. Nanti biar aku deh yang coba ngomong sama Tuan Saka. Ala menimpali, membantu Fabian untuk mengajak gadis itu ikut bersama mereka. Gaklah mungkin tahun depan kalau tidak ada halangan. Kamu gak boleh seperti itu. Sudah 4 kali kamu menolak pesta ulang tahun kakakku. Kali ini aku tidak mau tahu kamu harus ikut. Meraih tangan Ranti dan meletakkan undangan tersebut di sana. Pokoknya kamu harus datang, kalau seandainya kamu tidak datang aku pastikan tidak mau lagi berteman denganmu. Fabian jangan seperti ini. Bukankah kita sudah lama berteman? Kamu pun begitu El, tolong mengerti posisiku karena kita berbeda. Kami paham bagaimana posisimu. Ala menggenggam tangan Ranti. Tapi kamu juga harus paham bagaimana perasaan kami yang selalu saja kamu tolak padahal kamu belum pernah sekalipun mencoba meminta izin kepada mendiang ibumu maupun majikanmu sendiri. Aku janji, aku sendirilah yang akan meminta izin kepada Tuan Saka. Aku pula yang akan bertanggung jawab terhadap dirimu selama di sana. Janji Ala meyakinkan Ranti bahwasanya semua akan baik-baik saja. Tapi kalau seandainya Tuan Saka tidak memberi izin tolong jangan memaksa, mengingat dia orangnya tidak enakan dan pastinya tetap mengizinkan kalau seandainya kamu terus-menerus mendesaknya tapi, aku tidak mau pergi jika dia melepas dalam keadaan terpaksa. Terlebih lagi saat ini dia sedang sakit dan membutuhkan pengawalan dariku. Akhirnya senyuman terbit di bibir Fabian dan Ala. Mereka berdua akhirnya bisa sedikit menggoyahkan hati Ranti sehingga mau mencoba untuk ikut menghadiri pesta ulang tahun nanti malam. Mereka bertiga akhirnya berjalan beriringan menuju gedung kampus menyelesaikan segala urusan sebelum menyandang status sebagai mahasiswa di sana. Tahu Saka dalam keadaan tidak sehat itu artinya pria itu berdiam diri di rumah. Ala langsung saja ikut bersama Ranti.
Dia ingin segera menyampaikan niatnya untuk mengajak Ranti ke acara pernikahan kakaknya Fabian sehingga nanti kalau seandainya mendapatkan izin tanpa didesak Ala bisa mengajak Ranti ke rumahnya terlebih dahulu untuk mencari gaun serta berdandan layaknya seorang Cinderella. Ranti memperingatkan Ala agar tidak memaksa sebelum mempersilahkan wanita itu untuk masuk. Dia merasa lega karena di rumah tidak ada Yura itu artinya bebas berbicara banyak hal dengan Saka nantinya. Kalian sudah pulang? Sapa Saka saat Ala dan Ranti sama-sama menginjakkan kaki di ruang tamu tampak pria itu tengah bersantai di sana seraya memainkan ponselnya. Tuan sudah makan? Bukannya menjawab pertanyaan Saka, Ranti justru balik bertanya. Dia khawatir majikannya ini belum makan sama sekali padahal kondisinya kurang fit. Saka menganggukkan kepalanya. Barusan selesai order makanan di ojek online, kalian berdua bagaimana, apakah sudah makan atau belum? Kalau seandainya belum, saya akan pesankan makanan untuk kalian. Tidak usah tuan, bahan makanan yang tadi pagi saya beli, pasti ada kok di kulkas, nanti diolah sedikit saja bisa untuk saya dan Ala. Tolak Ranti halus tidak ingin menyusahkan Saka. Karena berhubung kali ini mereka datang untuk meminta izin, hitung-hitung mengurangi beban Saka. Ala dan Ranti saling melempar tatapan satu sama lain. Ala tadinya sudah bersemangat meminta izin kepada Saka, tapi mendengar suara berat pria itu nyalinya malah menciut, jangankan untuk meminta izin berjalan mendekat saja kakinya terasa lemas dan panas dingin. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Kalau seandainya ada, cepatlah. Saya ingin ke kamar untuk beristirahat. Mempersilakan Ranti dan Ala duduk di hadapannya. Begini tuan, tadi di kampus teman kami memberikan undangan ini. Mengeluarkan undangan ulang tahun yang diserahkan Fabian tadi padanya. Meletakkan undangan itu di meja agar Saka bisa melihat undangan apa yang mereka berdua maksud. Ulang tahun? Tanya Saka mengangkat kedua alisnya sebelum meraih undangan yang diserahkan Ranti. Iya, tuan. Dia mengundang kami dan saya sudah menolak sebanyak 4 kali. Kali ini dia memohon agar saya ikut, katanya malam ini ada momen istimewa. Temanmu laki-laki atau perempuan? Saka membolak-balik undangan tersebut. Acara dimulai sekitar pukul 21. Tertera jelas di sana. Lalu, kapan Ranti bisa pulang? Tidak mungkin bukan? Baru sampai gadis itu langsung pulang ke rumah? Menurut perkiraan Saka paling cepat acara akan berakhir sekitar pukul 23. Itu pun kalau Ranti tidak mengikuti acara hingga selesai. Laki-laki, tuan. Cicit Ranti mencubit pinggang Ella. Tadinya gadis itu yang mengatakan akan meminta izin untuknya kepada Saka, tapi nyatanya apa? Sekarang dirinya malah diminta berbicara sendirian, tentu saja jantung Ranti berdegup tak beraturan kesatu. Ini kali pertama dia meminta izin secara langsung kepada Saka, bahkan acara ulang tahun itu dilaksanakan di malam hari, minta izin di siang hari saja rasanya dia enggan. Saka menganggukkan kepalanya meletakkan kembali undangan tersebut di meja. Saya akan berikan izin asalkan kamu pergi bersama saya. Anak gadis tidak boleh keluyuran di malam hari, apalagi acara dimulai pukul 21. Menunjuk jam yang tertera di sana. Sontak saja hal tersebut membuat Ranti dan Ala sama-sama meneguk ludah. Tuan mau ikut? Bukan mau ikut, tapi saya akan menemanimu. Tak apa tak masuk, yang penting saya yang akan mengantar, memastikan kamu sampai di sana dengan selamat dan pulang dengan selamat pula. Jangan menolak. Kalau seandainya kamu tidak ingin saya ikut ya, sudah kamu nggak boleh ikut ke sana. Boleh kok om. Tuan. Boleh kok ikut, tadi Fabian juga nggak bilang nggak boleh bawa om-om kan? Jadi, ya pasti sama dia nggak apa-apa asalkan Ranti ikut. Ala bergegas menyela. Dia tidak akan pernah bisa menyia-nyiakan momen ini agar Fabian melupakan impiannya untuk menjalin hubungan khusus dengan Ranti. Ya, sudah kalau begitu saya ke atas dulu. Berkemaslah sebelum jam 20:30, tidak elok membiarkan tuan rumah menunggu kedatangan kita. Tuturnya sebelum beranjak pergi. Saat Saka mulai menaiki anak tangga, disitulah Ranti memukul lengan Ala. Bisa-bisanya sahabatnya ini tidak menolak keinginan Saka. Mending gak usah ikut deh kalau begini ceritanya.
Keluh Ranti menggelengkan kepala, tidak bisa membayangkan Saka harus ikut dengan mereka. Gak apa-apa, sekali-sekali kamu harus berkorban untuk Fabian. Gak enakan terus-menerus menolak padahal dia sudah berharap. Iya, sih, gumamnya.